Terima kasih Bang Datuk Karni Ilyas. Ya, saya nggak paham tuh hukum, tapi saya paham rekayasa kepolisian. Ya, oke. Kalau saya ditanya, ya, kepolisian ini mau direformasi atau dibubarkan, saya jawab dibubarkan. Ya, karena apa? Karena memang sudah kotor, buruk. Ya. Bukan karena kepolisian di bawah, tapi memang karena jenderal-jenderalnya kotor, busuk. Saya kasih contoh, mantan Kapolri. Dialah otak rekayasa barang bukti digital. Dia, mantan Kapolri. Terus bagaimana jajaran di bawahnya? Kalau mantan Kapolri saja sudah otak rekayasa. Kalau Pak Mahfud MD nanti terpilih sebagai tim atau ketua tim reformasi, saya hadiahi buku ini. Buku ini saya susun. Bukan karena saya benci terhadap kepolisian, tapi karena saya cinta kepolisian. Ya. Ini bukunya Pak Mahfud MD dan siapapun yang menjadi tim reformasi kepolisian. Rekayasa barang bukti digital oleh Puslapor Polri. Studi kasus kopi sianida. Kalau ingin membenahi kepolisian, kasih contoh bagaimana menghukum bahkan mereka yang pernah menjabat kepolisian. Demonstrasikan bagaimana tindakan atau hukuman yang lebih berat bisa diterapkan kepada mereka yang bahkan pernah menjadi pimpinan Polri. Rakyat menilai nanti apakah hukuman semacam itu nanti cuma hukuman main-main, cuma dimutasi atau pangkatnya diturunkan atau gajinya nggak dikasih 1 bulan atau 3 bulan. Semua sudah saya jelaskan di sini. Berani nggak nanti tim kepolisian? Jadi jangan teori-teori aja nanti, lip service tim kepolisian. Kalau memang nggak bisa direformasi, bubarkan saja. Banyak anak muda yang mau mengorbankan nyawanya untuk Indonesia ini. Ya, itu masih kasus Jessica yang divonis 20 tahun. Menjalani penjara 8 tahun. Dan di sel tikus 4 bulan. Saya tantang Pak Mahfud MD ataupun siapapun yang menjadi tim reformasi Polri. Berani nggak? Jadi jangan cuma lip service. Kalau kepada rakyat, cuma kasih judul YouTube saja langsung diperiksa. Kenapa Anda memberikan judul itu? YouTuber diperiksa. Aktivis diperiksa. Itu loh. Berani nggak? Kalau bukti buku saya ini saya salah, tangkap saya, Pak Listio Sigit Prabowo. Besok saya langsung ditangkap. Ahli forensik digital, Bareskrim Polri, masih menipu. Di sidang PK tahun 2024. Ahli kepolisian, Polri, masih menipu hakim di pengadilan. Gak ada integritas sama sekali. Metadata gak diketik, dibilang salah ketik. Ribuan frame hilang, itu cuma salah ketik. E-Redshop dan Freemake, software gratisan untuk mengabur-ngaburkan, sehingga tercipta narasi rekayasa, karang-karangan. Itu dibilang. Software bawaan di VRTL View, bohong. Hancur. Berani nggak? Saya tantang Profesor Mahfud. Buktikan, demonstrasikan bahwa hukum itu berlaku juga untuk mereka. Jenderal-jenderal polisi itu. Rakyat merindukan untuk melihat itu. Kasus berikutnya. Buku merah. Buku merah di Tipex. Disobek oleh penyidik kepolisian yang bertugas di KPK. Orang yang pertama di angkatannya, Akpol tahun 2000, dia yang menjadi jenderal, tembus bintang 1. Sementara yang menerima hadiah Makayasa enggak. Orang yang baik justru enggak jadi apa-apa. Bagaimana membenahi ini? Kalau enggak dibubarkan saja. Bang Karni, saya kira... Bentar, masih panjang ini. Makanya berani enggak tim reformasi Polri ini menangkap, memeriksa mafioso di dalam kepolisian ini. Itu tantangannya. Kalau cuma nanti lip service, berikutnya rakyat lupa, ngapain ngabisin anggaran membentuk tim-tim seperti ini? Omong kosong. Omong kosong. Kalau nggak punya nyali, bersih boleh. Tapi kalau nggak punya nyali untuk apa? Nggak ada hasil. Ya, Pak Prabowo Subianto. Kasus KM50, ini lebih brutal. Ya, saya baca keputusannya dengan seksama.
Ya, bagaimana mungkin yang diforensik justru HP dari 6 laskar FPI yang tewas dan sempat dijadikan tersangka. Saya baca di keputusan, nggak ada itu di forensik. Polisi-polisi yang ada di lapangan, nggak ada. Di mana fairness-nya kepolisian? Sudah memang sangat bobrok. Kalau bisa saya didengar Pak Prabowo Subianto, bubarkan Pak. Dan jangan ada lagi pangkat-pangkat jenderal untuk kepolisian. Sombong. Seperti negara lain saja, inspektur utama kepolisian, inspektur ini kepolisian. Jangan pakai jenderal-jenderal. Sombong mereka. Belum lagi masih kasus 50, KM 50. Ya. Polisi menghapus, memerintahkan menghapus jejak digital di HP di warga rest area KM 50. CCTV-nya juga diperintah hapus. Genangan darahnya juga malah dibersihkan, bukan di polis lain. Rest areanya justru langsung dibubarkan. Padahal baru setahun berdiri. Fiber optik 20 jam sebelum putus. Hanya anak kecil yang percaya itu. 20 jam sebelum kejadian, 7 Januari 2020, putus. Tidak dianalisa seratnya. Serat fiber optiknya. Benar nggak putus? Apakah digunting, dimakan tikus, kena petir? Tapi itu semua diterima hakim. Karena hakim berpendirian, kalau sudah keterangan dari kepolisian, itu pasti benar. Inilah rusaknya kepolisian. Kasus Kanjuruhan. 3 jam durasi video, 3 jam lebih durasi video. Hilang di gate sekian itu. Dan di parkiran. Kerjaan siapa itu? Polisi. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Sebuah cuplikan video. Kita akan menyaksikan komentar netizen di bawah ini. Ya, oke teman-teman, di sini disampaikan, lanjut Bang Rismo dan jangan takut, tegakkan kebenaran sampai tetes darah, penghabisan rakyat mendukungmu. Rismo, lanjutkan perjuanganmu untuk kebenaran demi negeri. Ini penuh dengan keadilan, bukan menghalangkan segala cara dan jabatan. Mantap Pak Rismon, untuk memang kenyataannya polisi. Semenjak pemimpin Jokowi, polisi Indonesia rusak banyak kebohongan. Semangat terus Bang Rismo. Kasus dan kasus seperti ini dibiarkan, apa artinya hukum Indonesia? Nah, rakyat sekarang sudah tak percaya dengan penegakan hukum di Indonesia ini. Nah, polisilah yang merusak Indonesia, hukum kehutanan, pertimbangan. Benar sekali kalau perli undang-undang harus dirubah. Betul Bang Rismo, perjuangan terus kebenaran sampai titik darah penghabisan. Mantap Bang Rismo, semangat terus dalam membela kebenaran, negeri sudah roboh. Cerdas sekali Barismo, apakah para penegak hukum tidak malu dengan mereka penjelasan Barismo? Mantap dan terima kasih Barismo karena udah menyampaikan isi hati kami selama ini Perli dan jajarannya. Negeri jangan salahkan banjir, banda dan longsor karena sang pecinta serta alamnya udah bosan pemerintah dan penegakan hukum. Sangat setuju, mantap Bang Rismo, gak bisa anggaran bentuk tim direformasi percuma, gak ada gunanya. Jangan omong kosong saja, hukum yang benar. Hebat Barismo, ini besar untuk kebenaran bangsa, rakyat mendukungmu. Semoga perjuangan abang sampai titik ini. Masyarakat perlu bergerak untuk meluruskan hukum yang dirusak oleh orang yang rusak, karena untuk kekuasaan mereka tidak takut akan, karena dari masih ada yang peduli demi kebenaran dan menegakkan negara Indonesia seperti Barismo ini. Nah, memang betul hampir semua polisi yang berpangkat jenderal rata-rata perilakunya menyimpan demi kepentingan pribadi,
walau masih banyak yang jujur seharusnya polisi. Nah, saudara, ini kalau pernah dilihat nyata, jangan terlalu percaya. Siapa yang penting negara maju dan rakyat sejahtera, jujur pertama kita cari. Ya, betul juga ngasih contoh yang tidak baik kepada rakyat polisi. Rakyat ditunjukkan kebijakan polisi dan jujur dan benar. Kejahatan maupun kebokaran di dalam suatu negara dimanapun itu dimulai dari pemimpin yang kotor dan logika yang paling cerdas. Hukum di Indonesia semakin kesini, malah semakin negeri koruptor, pembohong, penipu ditangkap untuk keadilan, pelindungan ini. Nah, untuk para penguasa dan pentinggi negara, hilangkan narasi kebohongan dan ditegakkan hukum yang asli, buktikan asli jika yang salah dikatakan agar ditegakkan. Nah, kalau keinginan Rismo Sianapar tak digubir, memang harusnya di seluruh Indonesia harus memisahkan dari Kesatuan Republik Indonesia. Nah, otak yang kibra sejak sudah kena narkoba beratnya nyatakan sekarang pandang mukanya polos itu. Polri dibubarkan karena banyak ruginya dibanding untuk cukup TNI saja. Di Indonesia, para pejabat hukum pola pikir lagi mengumpulkan harta benda yang bisa mencukupi 7 keturunan biar nanti negara sudah bangkrut. Aku lebih setuju wajib militer agar pendapatan rakyat bergulir. Pasti pemerintah tidak setuju karena masuk polisi dan militer cukup besar. Presiden Prabowo takut sekali dipecat Kapolri. Ini lucu, Presiden Panglima tertinggi kok takut. Institusi yang selalu merasa paling benar dan paling menegakkan hukum era Jokowi diperatai ini. Tidak ada polisi Indonesia akan lebih parah. Semua tindak kejahatan, tidak semua Polri, janganlah kata-kata murus, janganlah kata-kata murus Rismon. Orang sudah menilai ini benar, masih mau makan sesuatu tanpa takut ini. Hukum memang abal-abal untuk mantan-mantan jenderal karena mereka dianggap seperti dewa. Kalau buat rakyat kecil benar diterapkan dengan betul sekali, dibubarkan ke polisi rakyat, seluruh Indonesia setuju, siap revolusi. Kalau Prabowo seorang nasionalis, Jokowi harus ditangkap. Semua permasalahan hukum awal pemerintah Jokowi dan ini mau berani bagaimana negara ini ibaratnya orang sudah komplikasi ini. Bongkar terus ijazah Jokowi biar rakyat tahu semua aja segala fasilitas selama 10 tahun semua dikaji rakyat Indonesia. Pemerintah memang membutuhkan oposisi pengkritik sebagai rektor dan penyimbangan, tapi bukan orang yang menuduh ijazah orang palsu tapi dirinya juga palsu. Rakyat negeri ini Polri itu tidak menjalan hukum dengan benar. Ijazah Jokowi kalau benar, Polri itu selesai pasti karena masalah penting. Nah, dibubarkan polisi ini, pengandaran polisi jahat benar-benar. Rismo ini menjejelekan orang gak pernah ngaca dirinya sendiri ditipu. Nah, dengan orang ini memalukan kepolisian. Oke teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Jangan lupa share dan subscribe dan komen dan like. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.